Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait tiga jenis tunjangan dan besarannya, yang pencairannya sekitaran di bulan November ya, Desember 2022. Kalau misalkan pembayarannya tidak terjadi di Desember, kemungkinan besar itu terjadi di bulan Januari 2023. Meskipun kalau di petunjuk teknis itu pembayarannya harusnya di November ya. Namun karena sesuatu hal ya, mungkin saja pembayarannya hanya dibayarkan di Desember hingga Januari 2023. Untuk triwulan terakhir atau triwulan 4 untuk tiga jenis tunjangan yang bisa diterima oleh guru honorer, guru ASN yaitu PNS dan P3K. Namun ada satu tunjangan yang hanya bisa diterima oleh ASN Bapak Ibu ya. Dua diantaranya juga bisa diterima oleh honorer yang memenuhi persyaratan. Jadi di sini kami sudah menyiapkan ya, bahwasanya salah satu indikasinya bahwasanya di sini Kemendikbudristek sudah menerbitkan SK tunjangan ya untuk 56.358 guru yang berada di daerah khusus ya. Jadi di sini dikatakan melalui surat keputusan penerima tunjangan khusus ya bernomor 1387-1304 J5 3.2 T garis mendatar ya K garis miring T2 2022, Kemendikbudristek memberikan penguatan dan kepastian tunjangan kepada guru di daerah. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di sini sudah diutarakan oleh Ibu Nunuk ya selaku PLT Dirjen GTK. Beliau mengatakan selain tunjangan profesi, pemerintah menyediakan tunjangan khusus bagi seluruh guru yang melaksanakan tugas di daerah khusus sebagai tenaga profesional, baik guru aparatur sipil negara maupun guru non ASN. Jadi intinya sisa pemerintah daerah yang tinggal memberikan konfirmasi persetujuan atas guru-guru yang bertugas di daerah khusus kepada pemerintah pusat. Jadi di sini Kemendikbud ya sudah menyiapkan dua jenis tunjangan ya untuk ASN dan non ASN. Nah, berdasarkan informasi ini kami mencoba menelusuri dan kami sudah mendapatkan aturan resmi terkait tiga jenis tunjangan itu masing-masing di Permen nomor 4 tahun 2022. Ini mengatur tentang tunjangan khusus dan tunjangan profesi untuk PNS. Kemudian Persekjen Kemendikbud nomor 8 tahun 2022 ini mengatur tentang tunjangan khusus dan tunjangan profesi bagi guru non PNS, berarti masuk dalam kategori P3K dan guru honorer. Kemudian terakhir adalah Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 yang mengatur tiga jenis tunjangan yang bisa diterima guru ASN. Yang pertama tunjangan profesi, kemudian tunjangan khusus, dan yang terakhir adalah tambahan penghasilan. Nah, sekarang kita langsung to the point saja. Di sini Bapak Ibu, untuk Persekjen Kemendikbud nomor 8 tahun 2022, di sini dikatakan di bagian C Bapak Ibu ya. Ya, kita tandai dulu ya di bagian C. Di sini dikatakan bahwasanya apa ya? Besaran tunjangan profesi ya dan tunjangan khusus Bapak Ibu ya. Jadi ada dua jenis tunjangan. Jadi tunjangan profesi dan tunjangan khusus ini bisa diterima oleh guru honorer dan juga bisa diterima oleh guru P3K Bapak Ibu ya. Guru P3K tentunya itu harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini penerima tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru non PNS tetap di yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan guru non PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diberikan. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk guru non PNS, untuk honorer dan P3K di sini dikatakan besaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus yang bisa diterima yaitu setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan inpassing atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu adalah merupakan guru yang inpassing ya, guru inpassing,
nantinya Bapak Ibu itu akan menerima guru non ASN yang masuk dalam kategori impasing, nantinya Bapak Ibu akan menerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus itu setara dengan gapok PNS Bapak Ibu ya, gaji pokok PNS ketika Bapak Ibu memenuhi persyaratan itu. Nah, sedangkan bagi yang non PNS atau guru honorer yang belum memiliki SK Impasing, maka akan mendapatkan 1,5 juta rupiah Bapak Ibu ya, sebesar 1,5 juta rupiah setiap bulan bagi yang belum memiliki SK Impasing atau penyetaraan. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi rekan-rekan guru honorer, berapa sih sebenarnya besaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Itu ketika Bapak Ibu bukan impasing, maka ya diberikan tunjangan khusus dan tunjangan profesi yaitu sebesar 1,5 juta rupiah Bapak Ibu ya setiap bulan. Nah, jadi penerimanya sekitar 4,5 juta Bapak Ibu ya per 3 bulan untuk guru yang berstatus honorer. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sedangkan bagaimana dengan P3K? Nah, kalau untuk P3K karena dia sudah masuk dalam kategori non PNS, non PNS, dia adalah ASN juga, maka guru P3K itu akan menerima tunjangan profesi dengan tunjangan khusus apabila memenuhi persyaratan itu sebesar gaji pokok Bapak Ibu ya. Nah, yang mana kita ketahui gapok untuk P3K itu sendiri itu sebesar 2,9 juta lebih ya. Nah, jadi dikali 3 Bapak Ibu ya, itulah besaran tunjangan khusus dan tunjangan profesi yang bisa diterima guru berstatus P3K jika memenuhi persyaratan. Sedangkan PNS non ASN dalam hal ini honorer itu 1,5 juta rupiah ya per bulan Bapak Ibu ya apabila memenuhi persyaratan. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Bapak Ibu pahami atau Bapak Ibu cermati. Nah, jadi intinya seperti ini, bagaimana ya agar tunjangan profesi dan tunjangan khusus bisa didapatkan oleh guru honorer apabila memenuhi persyaratan. Maka di sini ada beberapa hal atau pembaharuan data guru-guru non PNS yang harus diperbaiki. Yang pertama itu adalah guru non PNS didampingi operator sekolah menginput atau memperbaharui data PNS melalui Dapodik ya. Kemudian di sini ya di sini Bapak Ibu perlu pahami. Nah, ya di sini guru non PNS yang bersangkutan harus memastikan data terinput dengan benar. Data yang diinput atau diperbaharui terutama data mengenai satuan administrasi pangkal, beban kerja, kemudian golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir dan status kepegawaian. Kemudian guru non PNS harus memastikan kesesuaian data yang diinput atau diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah besaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru honorer, guru P3K dan PNS. Kalau PNS itu satu gaji pokok ya. Kemudian tunjangan yang ketiga itu ada namanya tambahan penghasilan. Ini diatur di Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022, yang mana untuk tambahan penghasilan atau tamsil ini itu tidak didapatkan oleh guru honorer, tetapi hanya bisa didapatkan oleh guru yang berstatus ASN. Yang mana di pasal 10 dikatakan guru ASN di daerah diberikan tambahan penghasilan. Jadi guru yang mendapatkan tambahan penghasilan adalah guru ASN yang belum mendapatkan tunjangan profesi. Jadi kalau misalkan guru ASN itu sudah mendapatkan tunjangan profesi, maka tidak bisa lagi mendapatkan tambahan penghasilan atau tamsil. Nah, di sini ada beberapa persyaratan. Guru ASN di daerah yang menerima tambahan penghasilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, Bapak Ibu ya. Yang pertama, memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Jadi harus berstatus ASN. Jadi kalau guru honorer tentunya tidak bisa mendapatkan tamsil atau tambahan penghasilan. Kemudian yang kedua adalah mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik ya. Jadi Bapak Ibu baik tunjangan khusus, tunjangan profesi, tamsil, baik Bapak Ibu guru honorer, guru PNS itu apabila ingin mendapatkan tunjangan itu wajib terdata di Dapodik Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga belum memiliki sertifikat pendidik.
Kemudian memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1, memiliki NUPTK, melaksanakan tugas mengajar atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan, kemudian memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdaftar aktif pada Dapodik. Seperti itu ya. Nah, jadi besarannya berapa untuk tambahan penghasilan itu diatur di pasal 11 Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini dikatakan tamsil sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diberikan sebesar 250.000 setiap bulannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada sekitar 250.000 rupiah yang bisa diterima setiap bulannya. Jadi sekitar 250.000 kali 3 itulah dibayarkan per 3 bulan untuk tamsil, dan pencairannya itu hampir sama dengan tunjangan profesi dengan apa namanya Bapak Ibu ya, tunjangan profesi dengan apa ya, tunjangan khusus ya, itu jadwal pencairannya. Jadi sekarang kan sudah masuk di triwulan keempat ya, sudah masuk di triwulan keempat. Jadi kemungkinan besar ya untuk pencairan tunjangan profesi, tamsil, dan apa namanya lagi yang satu itu tunjangan khusus, itu kemungkinan besar itu dicairkan mulai bulan November. Nah, sekarang kan bulan Desember. Jadi kalau lompat ke bulan Desember berarti kita menghitung, berarti untuk pembayaran triwulan 4 itu kita hitung November, Desember Bapak Ibu ya. Tapi paling parahnya itu kalau cair misalkan di Januari 2023 untuk TW4 tunjangan tersebut Bapak Ibu ya, baik tamsil, tunjangan profesi, tunjangan khusus, seperti itu ya. Oke, semoga informasi ini sedikit membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.